warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Titi sebagai pengajar praktek dari program guru penggerak. Selamat datang di sekolah kami dengan dua Karanganyar dan rekan-rekan kami dari SMK 2 Karanganyar. Nanti terima kasih atas kehadirannya. Namun kita brainstorming secara bersama-sama terkait saya sebagai ibaratnya murid ya, kalau bergerak dari PP-nya begini ini akan memaparkan visi dan prakarsa terkait perubahan sekolah. Nanti ini rekan-rekan bisa melihat instrumen ini hingga kita nanti bisa brainstorming bersama-sama ya. Satu lagi Mbak Mika. Baik rekan-rekan semuanya, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang paparan visi yang terkait satuan pendidikan kita. Apalagi sekarang ini era transisi perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka gitu ya. Jadi tujuan kegiatan kita nanti ada 3 poin. Yang pertama adalah memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekolah, kemudian berdiskusi dengan dewan guru dan juga tim perkembangan sekolah terkait 2 hal. Yang pertama adalah visi dan yang kedua adalah prakarsa. Ya, yang ketiga mengimplementasikan hasil diskusi kita. Nah, sebelum saya memaparkan ini sesuai dengan topik belajar Pancasila, saya ingin mempersembahkan sebuah karya dari tokoh besar bangsa kita, yaitu Presiden Soekarno, tentang misi beliau yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini mohon maaf nanti ini saya bacakan. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau. Aku tidak melihat lagi batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebel, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pahlawan, bukan lagi pangkur pahlawan yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon tutup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut,
aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno Pemuda halaman 8 107. Terima kasih. Baik rekan-rekan, jadi kita sudah melihat bahwasanya Bapak bangsa kita sudah melihat Indonesia itu menjadi suatu bangsa yang satu. Nah, kita sebagai pendidik yang hendaklah untuk bisa mengembangkannya, terutama kita menyongsong era emas tahun 2045 yaitu generasi emas. Nah, oleh karena itu ini adalah sari visi yang kita peroleh dari beberapa kelompok ya, tidak hanya di SMP Karanganyar tapi beberapa rekan SD di sekitar kita. Nah, untuk paparan setelah kita dengan rasa ya, dengan visi yang utama adalah religi mandiri, berkearifan lokal, empati, kreatif dan inovatif. Kalau kita buat itu namanya RMBI ya, itu. Nah, point of view-nya saya menggagalnya menjadi 4 poin saja. Yang pertama religi, yang kedua mandiri, yang ketiga berbudaya dan berprestasi. Nah, prakasa perubahan yang ingin saya akan nanti adalah bagaimana nanti juga kedepannya terwujud karakteristik peserta didik yang religi, yang mencintai kearifan lokal kita yang sangat banyak dan sangat luar biasa, bagian-bagian budaya nasional yang perlu kita lestarikan. Nah, di belakangnya nanti ada pendekatannya ya. Kalau kita dalam mengajar ada pendekatan pembelajaran, ada inspirasi, apresiasi atau strategi perubahan yang dilakukan secara kolaboratif, melihat oh di sekolah SMP 2 Karanganyar itu ada kelebihan-kelebihannya. Oh di SMP 2 Karanganyar itu ada kelemahan-kelemahan apa? Ya ini adalah yang kita namakan strategi kolaboratif. Dan nanti kita dengan pendekatan bagian itu termasuk sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal dari bahasa Sunda ini. Bagian yang menurut bahwa itu ada namanya ya. Bagian itu nanti hierarkinya ada 5 tahap. 2 pertanyaan, mengambil pelajaran, menggali mimpi. Oh, saya ingin anak-anak kita nanti menjadi anak yang kreatif sesuai profil pelajaran Pancasila. Bagaimana untuk kita bersama-sama duduk di sini untuk mewujudkannya nanti. Kemudian membuat rencana dan mengatur eksekusi. Nah, alurnya tadi saya jelaskan ada 2 pertanyaan, define, ambil pelajaran, discover, gali mimpi, dream, ya, jabarkan rencana atau mendesain, dan mengatur eksekusi. Ya, ini kita buat pertanyaan dari alur tersebut, ya. Bagaimana memutuskan peserta yang religi? Tadi saya yang pertama adalah religi. Mengapa? Karena ini adalah karakter utama kita. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Ya. Bagaimana memutuskan peserta didik yang mencintai kearifan lokal itu? Nah, dari itu kita membuat survei, ya, angket. Ya, termasuk kita ini adalah ingin memberikan teman-teman nanti masukan bagaimana survei kepada kita untuk membuat arahan terkait prakasa perubahan yang akan kita buat di sekolah kita, ya. Dan ambil pelajaran ini ada beberapa poin, ya, melaksanakan ibadah tersebut kalau tidak tapi kita bersama-sama melaksanakannya yang untuk sholat berjamaah dan setelah kami ada sholat sunatnya berjamaah. Hanya ini yang perlu ditinggalkan adalah bagian menguasai sholat Qurannya dulu. Nanti kita buat pembiasaan di hari Rabu.
juz 30 untuk hafalan surat pendeknya. Nah, tindakannya yang kita menganalisa dari poin yang kedua, kita gali mimpi, ya. Sikap religi kita diskusikan, nanti di atas ini kita masuk ke tim pengembangan sekolah membahasnya, ya. Kita nanti koordinasi apapun atau siapapun pemimpin kita, walaupun ada transisi kepemimpinan di sekolah kita positif pikir, grow mindset, kita lebih bersemangat, ya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang akan berkolaborasi, kita percaya tersebut, dan kita adalah salah satu tim kuat di dalam satuan pendidikan kita ini. Nah, ini adalah menjelaskan rencana program-programnya, nanti kita susun bersama-sama, ya, yang terkait tadi sikap religi dan juga kearifan sekolah yang termasuk di lingkungan kita. Ada potensi-potensi, misalnya kita membuat program weekend, ada A, B itu ada grup galongan. Begitu kita masukkan sama nanti di dalam itu. Dan tidak lupa kita mengatur siasat. Bagaimana atau pihak-pihak siapa saja yang terlibat. Mungkin selain siswa, teman-teman di sini adalah bagian utama kita sebagai satu tim satuan, dan juga karyawan-karyawati penjaga, ya, dengan guru yang lainnya, baik tim pengembang sekolah dan juga tadi peminta dan muncul masyarakat di sekitar kita, sehingga nanti kita bisa melaksanakannya. Nah, ini guru PP yang sudah kita laksanakan, untuk dokumentasi yang kita laksanakan untuk religi dan berbudaya. Level-levelnya kalau sudah mengenal nanti minta masukannya biar bagus, bagaimana sih perubahan sekolahnya biar lebih wow, seperti itu. Kemudian ini implementasi di mapel saya, ini ada beberapa kegiatan, ya. Saya melihat, ya, kegiatan-kegiatan yang ada, ya. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, saya buat beberapa pembelajaran. Ini sebenarnya saya satu untuk dengan senior saya, Busri ini yang membimbing saya. Dari beberapa mapel itu kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Di antara membuat makar-makar pembelajaran seperti ini tidak hanya di dalam kelas tapi di luar kelas. Ini kemarin kita membuat model diorama untuk metamorfosis. Ya, ini hasil karya siswa yang terkait membuat materi siklus air, kita buat diorama. Jadi tidak hanya sekedar menghafal. Jadi ada diorama siklus air. Kemudian ada lagi ini dari kelas 7A ini Mbak Dina ini bisa menjelaskan hal siklus air dengan baik, yang mulai adanya evaporasi, ventilasi dan seterusnya. Kemudian ini di materi yang rantai makanan kita kolaborasikan, ada siswa yang bisa membuat diorama siklus air itu seperti rantai makanan bisa. Dan kita di TI atau C itu ada programnya, tapi saya mempunyai visi di mapel saya, maka satu sekolah saya bersama teman-teman tidak ada program setiap mapelnya. Itu yang ingin saya kembangkan. Jadi kalau pemahaman program tidak pemahaman program kelima saja, tapi pemahaman program mata pelajaran. Nah, ini bisa kita terbuka. Termasuk bidang seni, di mana kita mempunyai juara poin tingkat kabupaten Sragen dan tingkat kabupaten Ngawi jadi satu koordinasi di kita juga. Mungkin ini untuk sementara sebagai pembuka. Intinya pada tahapan menyusun visi ini dan prakasa kita melakukan tahapan persiapan dari UPP dan fasilitator, yaitu dengan tahapan bagian dan sikap religi dan kearifan lokal ini. Kita tidak ingin berdiskusi, tapi kita ingin mengembangkannya, ingin menguatkannya dengan membekali murid, apalagi di era globalisasi ini. Jangan sampai murid itu terminam bukan oleh adanya gadget atau HP. Harus kuat di kearifan lokal. Masa kemarin membawa program sekolah taman nusantara. Itu untuk pengantarnya. Terima kasih. Kita ke sesi kedua. Tetap semangat ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.